Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terkait dengan kegiatan rapat guru insyaallah akan dilaksanakan oleh Partai Masyarakat Kerja diadakan ini dalam rangka evaluasi kegiatan pelaksanaan kajian dalam waktu selanjutnya. Kita ini sudah melaksanakan 1 bulan lebih dari awal KPS tanggal 12 Juli kemarin. Setelah KPS kita sudah melaksanakan kegiatan tentunya dari hasil pengamatan kami secara pribadi, kemudian juga hasil dari rekapan-rekapan tingkat kehadiran Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Artinya peningkatan kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru ini di atas rata-rata. 80% itu di atas 100, mencapai 100. Di atas 100%. Ini berarti Bapak Ibu Dewan Guru selama 1 bulan ini sudah masuk atau hadir dalam kelas itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Jadi tentunya sangat luar biasa dan sangat berpengaruh sekali tingkat kehadiran ini terhadap kehadiran siswa juga. Terus kemudian dari hasil pengamatan kami, ya meskipun banyak sekali kekurangan-kekurangan terkait dengan kevalitan absensi, memang akan selalu diperbaiki dan perlu kita evaluasi juga, karena data yang masuk memang hasil pengamatan secara sekilas. Mungkin kalau di otomatisasi nanti juga banyak kendala juga. Mungkin harus ada toleransi yang perlu dikomunikasikan dengan bagian kehadiran atau absensi Bapak Ibu. Tentunya di bulan ini alhamdulillah kami juga sangat bersyukur sekali. 1 bulan ini tingkat kekondusifan SMK waktu KBS itu sangat luar biasa, sangat kondusif. Dari pagi sampai siang dan sampai pulang pun ini relatif sangat kondusif sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, dan ini merupakan bentuk dari komitmen kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Terus kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, ya meskipun tingkat kehadiran sebagian besar ini 100%, ini juga kami beberapa guru yang memang perlu ada pantauan. Nah, ini kemarin sudah kita diskusikan bahwa nanti yang terlibat untuk pengkondisian Bapak Ibu Dewan Guru ini kita kerjasama dengan Kakomli masing-masing. Artinya Kakomli ini wajib tahu dari setiap rombelnya, kelasnya, mana Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin dirasa sepertinya masuk kelas. Jadi ketika kemarin kami ada guru yang mungkin tidak masuk, ya yang kita info, yang kita SMS,
komninya masing-masing kemana gurunya, termasuk menangani guru-guru yang paket A atau paket B dan C atau normatif dan guru adaptifnya. Tidak hanya bertanggung jawab di guru produktif, tetapi juga membantu wakakurikulum untuk mengkondisikan juga ibu dewan guru yang ngajar di jurusannya masing-masing. Terus kemudian terkait dengan penjadwalan di Gebang, alhamdulillah 2 minggu ini berjalan dengan baik, yang meskipun ada beberapa bapak ibu dewan guru yang izin, tetapi ini saya merasakan banyak sekali perubahan sikap di anak-anak. Ya, artinya mungkin yang selama ini SMK merasa asing dengan bapak ibu dewan guru, karena yang saya lihat siswa-siswi SMK ini hanya tahunya guru-guru yang mengajar di kelasnya, hanya mengajar di kelasnya. Untuk guru-guru yang lain dia tidak peduli, tidak tahu, bahkan mungkin tidak menyapa. Sehingga dengan adanya program penyambutan anak-anak ini, minimal mereka tahu bahwa bapak ibu dewan guru ini adalah bagian dari guru-guru SMK yang juga sepatutnya diperlakukan sebagai guru. Dan selama perjalanan 2 minggu ini alhamdulillah perubahan sedikit demi sedikit tentang sikap siswa terhadap guru. Terus kemudian ketika berjalan kemudian berpapasan dengan bapak ibu dewan gurunya Pak, terus kemudian juga salaman. Ini adalah bagian dari dampak kecil yang sudah kita budayakan selama 2 minggu. Jadi mohon nanti dukungan dari bapak ibu dewan guru terus mensupport siapapun nanti yang mungkin datangnya lebih pagi itu, ini bisa langsung terlibat. Tidak hanya guru-guru yang terjadwal saja, tidak hanya guru-guru yang terjadwal saja. Mungkin ketika bapak ibu dewan guru punya waktu sehingga datang pagi, ikut juga nimbrung di guru-guru yang mendapatkan tiket untuk penyambutan siswa-siswi SMK. Yang putra ke putra, yang putri ke putri. Jadi ini sudah, kalau bisa ini nanti kita terus pertahankan hingga anak-anak ini yang terbiasa bersalaman dengan bapak ibu dewan. Memang kondisinya sangat berbeda dengan siswa-siswi aliyah. Ada Pak Insya Allah sudah tahu ya Pak Sulis juga sudah tahu bagaimana perbedaan siswa-siswi dan SMK. Tawarannya memang berbeda karena memang latar belakang pendidikannya juga berbeda. Makanya untuk siswa-siswi SMK ini ya memang berbeda dengan siswa-siswi MA dengan SMA. Karakternya lebih lincah, lebih kreatif, mungkin tingkat kenakalannya mungkin juga lebih tinggi ketimbang MA. Dan itu memang saya rasakan ini. Tapi dengan adanya budaya salaman, budaya penyambutan kepada anak-anak ini, kayaknya sudah mulai meniru MA. Sudah mulai pembiasannya sudah mulai meniru, sehingga budaya pesantren yang mungkin selama ini kita gaung-gaungkan SMK berbasis pesantren ini sudah mulai terasa, sudah mulai masuk ke siswa-siswi kita. Dan dampaknya juga terasa ketika siswa-siswi ini di luar. Dulu mungkin anak-anak alumni yang jarang sekali bersalaman dengan bapak ibu dewan guru, ketika bertemu di jalan itu kadang tidak salaman, karena tidak terbiasa salaman dengan bapak ibu dewan guru. Di tahun ini mudah-mudahan ini bisa berjalan selamanya, sehingga ketika bertemu dimanapun, kapanpun, ini anak-anak selalu menjaga bahwa yang berpapasan itu adalah ini. Terus kemudian Bapak Ibu Dewan Guru ini terkait dengan seragam, kemarin sudah kita bahas di tingkatan struktural, ini mungkin masih diproses oleh Pak Nasihin. Jadi SMK sudah mempunyai banyak sekali seragam ya. Kalau dibuat untuk 1 minggu, jadi 1 hari ganti ya.
Jadi untuk seragam insya Allah nanti akan dijadwalkan oleh Pak Nasikin Senin Selasa Rabu Kamis itu pakai apa, Jumat dan Sabtu Minggu pakai apa, itu nanti akan jadwalkan. Sehingga meskipun dalam hari ini saja kita sudah pakai seragam, tapi seragam kita berbeda-beda, beraneka ragam. Jadi tidak seragam, artinya beraneka ragam. Ya, meskipun itu adalah seragamnya SMK. Dan kita juga punya satu seragam yang formal. Ada seragam biru. Ini kalau nanti Bapak Ibu Dewan Guru menginginkan kasih atau mungkin nama, jadi pernah dibuat oleh Pak Fuad. Kemudian juga mungkin PIN. Ya, nanti kita akan fasilitasi. Jadi kita juga masuk dalam kategori PNS. Tapi ngarasi mengaku. Minimal ini satu kebanggaan buat kita. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, terkait dengan perjalanan kabinet ini, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru ada persoalan dengan sekolah, persoalan siswa, atau persoalan apapun. Ya, persoalan apapun monggo nanti kita diskusikan bareng. Terus kemudian juga mungkin ada usulan-usulan yang memang perlu kita berbagi, atau mungkin ada program-program yang perlu dikritisi, mungkin nanti kita diskusikan bareng. Yang jelas tujuan kita hanya satu, yaitu bagaimana kualitas di SMK Darul Taqwa ini di tahun ini lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan, sumpah saya tetap Bapak Ibu Guru. Perasaan mulai zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama. Ya tinggal dulu kan tidak dipantau, sekarang dipantau, hanya itu saja. Jadi mungkin karena dipantau ini kan seakan-akan ke depan tidak sama. Saya pun merasakan kondisi yang sama, tetapi perasaan saya lebih bahagia sekarang karena sekarang itu kayaknya kondisinya sudah berbeda di tahun-tahun. Budayanya sudah mulai agak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Terus kemudian komunikasi Bapak Ibu Dewan Guru hari ini pun lebih cair dari tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini pun sudah banyak yang mudah-mudah, sehingga komunikasinya beliaunya pun saya lihat juga lepas, tidak ada tidak ada hal-hal yang mungkin ditakutkan di tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan satu kekuatan bagi kita SMK, budaya yang mungkin terbangun budaya bersama, budaya saling berproyek ini sudah terbentuk, dan itu terbukti ketika ada kegiatan 17 Agustusan kemarin secara spontanitas dengan hati nurani masing-masing, mereka ikut serta dalam kegiatan ini dan tidak canggung-canggung. Artinya totalitas sudah mengikuti kayak anak kecil semua, ya lepas semuanya. Jadi dari sini sekarang gitu kan, artinya di situ kalau malu sekalian malu bersama-sama saya SMK. Tapi artinya yang kemarin itu cukup luar biasa. Itu sangat ketara sekali bahwa komitmen kita memiliki lembaga ini sudah masuk dalam hati atau benar. Mungkin itu Bapak Ibu Dewan Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada sesuatu yang ditanyakan, ada sesuatu yang perlu dikritisi, maka kita bersama-sama dengan SMK keduanya ini lebih baik lagi dan bersama-sama kita memajukan SMK. Dan sebenarnya yang terakhir Bapak Ibu Dewan Guru, saya melihat sekarang sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan eksternal, kegiatan terkait dengan peningkatan mutu pendidik di luar, baik melalui SMP, baik melalui IoT, baik melalui instansi-instansi lain, dinas dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu Dewan Guru, ketika ada momen-momen pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu Dewan Guru, saya silakan mengikuti semua. Kalau
bisa sampai pada tingkatan nasional maupun internasional silakan. Walaupun mungkin ada pelatihan di Jakarta, mungkin di luar Jawa, silakan mau. Ini bukan demi diri pribadi, tapi ini adalah untuk kepentingan SMK. Dan kemarin sudah kami sampaikan ke yayasan, mohon SMK Darut Taqwa dikasih keleluasaan dalam peningkatan SDM. Bapak Ibu mungkin nanti ada magang, silakan ikut, tidak ada masalah. Siap kami biaya itu. Kita sudah komunikasikan dengan yayasan. Nah itu yang kami minta. Bagaimana guru-guru SMK ini ikut serta dalam setiap momen apapun, baik di kegiatan dinas atau mungkin ada lomba-lomba guru atau mungkin ada kegiatan-kegiatan nasional literasi. Silakan Bapak Ibu. Terus yang penting dikomunikasikan dengan kami. Biayanya berapa nanti kita bantu. Jika Bapak Ibu Dewan Guru ini tidak hanya mengajar tapi juga, dan itu dijamin Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan itu hadir. Ya. Ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan nginep telung dino petang dino, dihitung hadir di sini. Diutuh meskipun ya tetap dikasih tugas. Jadi itu dulu sekalian dari kami yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab atau sharing kepada Bapak Ibu di sana. Dipersilakan untuk menyampaikan apapun itu di kemajuan SMK. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengusulkan mungkin untuk menaikkan, jadi nggak ada istilah naik bersyarat, kalau nggak naik, kalau naik. Itu usulan saya. Jadi karena apa? Yang saya buktikan, karena dengan adanya program naik bersyarat, nyatanya di belakang itu nggak ada yang ngawal. Jadi ada program pengawalan, nyatanya nggak ada. Jadi kalau seumpama nggak naik ya juga nggak naik, kalau naik. Jadi istilah naik gantungan, naik syarat nggak ada, supaya tidak menyengsarakan wali kelas berikutnya. Nah, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya yaitu absen data anak ya, seperti anak TKJ itu kan ada yang anaknya nggak pernah masuk sama sekali, sampai dari awal sampai sekarang saya masuk itu nggak pernah masuk. Apa itu anaknya masih ada apa masih sekolah apa enggak, harus dipositifkan. Sama juga di MM nggak ada yang anaknya itu nggak pernah ada sama sekali. Saya absen A terus gitu. Nah, itu tolong divalidkan. Kalau keluar ya memang harus keluar, atau kalau memang anaknya ada keterangannya apa, karena nanti pengaruh penilaian. Karena ini sudah hampir TS, anaknya nggak masuk sama sekali dari awal saya masuk. Ada 2 anak di PKJ 2, ada di PKJ 1 ada, 2 di PKJ 2 ada. Yang lain jawab. Gimana? Yang muda, yang tua. Nanti monggo free. Mari makan. Nggak ada. Ini pagi. Untuk yang di
baju yayasan, mau yang belum ukur segera menjahit mengingat waktu kita tidak menunggu tak share ya tetap saja orang-orang yang kita jalan. Nanti kalau tidak diperhatikan kita yang disalah biar kompak tolong ya itu mama dalam kalau nggak ada tambahan barangkali dari Pak Muslim, Pak Adi, apakah bisa langsung dijawab atau mungkin menunggu waktu? ya menanya Ya masih di situ ya. Enggak ya? Ini Pak, di ruang kelas TKR 1 itu stop kontaknya masih belum bisa listrik. Sudah anu ke Pak Yakub. Aman. Oke, Bapak Ibu, saya cuma sekedar mengingatkan dulu di awal rapat kita pernah sedikit banyak membahas tentang keaktifan siswa. Nanti silakan diputuskan apakah jadi dipakai atau tidak. Jadi kalau ada siswa yang nggak masuk, rencana awalnya kan penanganan dari wali kelas. Kalau semisal wali kelas tidak menangani, meskipun nanti ditangani atau tidak ditangani, kalau hasil keputusan rapat yang dulu, siswa tetap tidak bisa naik kelas. Kalau misal nanti ada perubahan, manut saja. Cuman ya enaknya bagaimana? Nanti kalau perlu rapat khusus wali kelas, monggo nanti bisa dilakukan. Karena bentar lagi TS, lebih baik kita ramekan di depan daripada nanti visi dan kenaikan kita gotong-gotongan kan. Itu saja dari saya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama dari Vivaki berkenaan dengan beberapa anak yang memang kosong. Tapi beberapa hari ini memang ada beberapa anak yang memang pindah. Ya pindah, yang jelas di absen tetap masih ada. Di absen masih tetap. Tapi seharusnya adalah pindah. Terus kemudian kedua, baik itu anak perempuan dan juga anak laki-laki. Dan permasalahannya adalah bukan permasalahan yang ada di lembaga, tetapi yang di pesantren sendiri yang adanya berdekat dengan lembaga. Misalnya ada 7-8 anak yang hari ini adalah pindah di kelas 10. Yang terakhir itu adalah anak pindah ke SMA Ma'arif Pandaan. Yang terakhir itu anak kelas 10 DKP. Terus kemudian jadi yang jelas ini kalau absen jalan kita tetap ada absen, namun nanti tidak bisa periksa. Nanti baru nanti divalidkan ketika memang nanti di secara UTS, setelah UTS nanti divalidkan siapa nanti yang apa tidak ada, maka nanti kita konfirmasi dan nanti harus dengan absensi yang tertentu. Karena absensinya adalah dengan absensi langsung ke semester. Terus kemudian itu untuk absensi Pak Rifani dari beberapa anak sudah apa keluar. Terus kemudian yang kedua dari Pak Tolet, memang istilah yang namanya naik bersyarat itu tidak ada naik bersyarat. Tetapi bagaimana kita memang berupaya untuk mengawal ketika memang tidak ada, yang ada adalah kemarin itu ada puluhan, belasan sampai 10 itu yang nanti tidak naik, ya. Yang nanti tidak naik. Harapannya adalah bagaimana nanti kualitas juga nanti benar-benar mengawal berkenaan dengan itu dan juga dibantu dengan absensi khusus dari bidang. Dari awal sudah kita sampaikan ketika rapat di Aula Garuda bahwa alur penanganan siswa itu adalah yang pertama adalah wali kelas. Sampai detik ini yang ke saya dan komunikasi ini adalah Pak Fuad, Pak Setu, Pak Tolet berkenaan dengan fisik dan sebagainya komunikasi. Monggo yang lain ini adalah
bisa komunikasi, karena absensi adalah sudah kita share setiap hari Kamis, itu sudah kita share, jumlahnya juga seperti itu. Ketika kekurangan data dan sebagainya, silakan nanti bisa ditanyakan. Dan kalau bisa, ketika memang nantinya itu adalah drop out atau apa, itu ada surat pengunduran diri. Sementara ketika yang kelas 1 itu tanpa yang namanya surat penerimaan dari sekolah itu tidak apa-apa untuk perpindahan. Sementara seperti yang kemarin, karena dia itu masuk di SMA Ma'arif Pandaan, dari kita cukup membuat surat drop out atau keluar, di sana ada itu daftar baru. Dan di dapodik itu di mutasi, jadi seperti itu. Terus kemudian yang lain, ini ada beberapa anak yang memang harus kita keluarkan dari kelembagaan kita. Kelas 1 ada 2 anak, sementara ini yang sudah kita keluarkan dan itu tidak bisa kita sampaikan karena ada masalah. Jadi sementara itu sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sudah mengawali bagaimana budaya salib dan sebagainya, saya berharap nanti yang sudah terdakwa ini tetap untuk mengawal, terus kemudian berkenaan dengan yang namanya jamaah, monggo nantinya Bapak Ibu juga bisa mengawal dan ikut berpartisipasi berkenaan dengan jamaah, bagaimana kita menjadi sebuah teladan contoh untuk anak-anak. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya Mbak Sudisa. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini Pak Adi, untuk aturan yang terbaru kurikulum merdeka. Mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas 10 itu asesmen pembelajarannya itu tidak ada istilah itu. Kalau di 2019 masih ada. Kurikulum mereka ini kalau sekiranya itu ada siswa yang tidak naik karena beberapa hal tetap ada syarat. Kalau aslinya harus naik, ketinggalan itu nanti diajar beberapa ketinggalan ATP yang tidak terselesaikan oleh guru pengampu. Jadi seperti itu. Tapi poinnya masih ada, itu kembali lagi ke satuan pendidikan. Yang harus dikeluarkan juga secara tertulis kualitas apa yang menjadi kendala jika siswa guru tidak naik itu. Terus info dari Bapak Guru, mohon platform Merdeka Mengajarnya diaktifkan. Setelah diaktifkan itu ada beberapa fitur yang harus Bapak Ibu isi sampai betul indikator Jawa, misalnya pelatihan mandiri atau apa saja itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti sekolah kita juga istilahnya ada teguran dari Bapak Ibu. Dari karena platform ini miliknya kementerian, jadi harus selain aktif juga diaktifasi juga dikerjakan. Matikan. PNM kalau belum di-download silakan di-download. Untuk akunnya insya Allah sudah diberikan sama Pak Farel dulu. Khawatirnya nanti tidak pernah dibuka, terus tidak ada indikator fitur hijau setiap fitur itu kita dapat kemudahan lagi dari pengawas. Karena itu bagian dari program kementerian, jadi beberapa platform itu kan menghasilkan uang, jadi beberapa anggaran di pendidikan itu salah satunya diambilkan. Ini kita dukung mau kepada. Terus yang selanjutnya ini biar tidak nanti di September minggu kedua dan ketiga itu kita sudah melaksanakan
P5 untuk kelas 10 itu nanti yang tergabung di fasilitator namanya dan koordinator itu yang mengajar P5. Jadi nanti kalau tergabung di fasilitator dan koordinator tidak libur Bapak, tetap bersekolah. Jadi ciri khas salah satunya di kurikulum Merdeka nanti ada proyek P5. Jadi yang tidak tergabung di tim fasilitator artinya tidak serta-merta libur total. Nah, untuk di Kakomli di jurusan masing-masing proyek P5 itu satu proyek saja yang bisa berupa barang ataupun jasa harus ada. Karakter yang kelas 10. Sejauh ini memang saya belum mengagendakan untuk pengibasan yang kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Mungkin Bapak Ibu juga yang belum MGMP KP Opo kan tidak tahu kadang-kadang meraba-raba masih kurikulum 14 Merdeka. Jadi nanti setelah perbandingan SMP besok berakhir, insya Allah ada di hati lantaran tersebut. Jadi biar tahu kurikulum Merdeka itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tidak naik, harus naik Pak Tolib. Wajib. Kelas 10 wajib. Kok yang wali kelasnya khusus tidak naik-naik. Monggo yang lain. Punten. Ngobrol. Ya podik ini, podik. Terima kasih Mas Marwan. Mohon izin Pak. Untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu wali kelas agar suatu kendaraan serta digunakan. Untuk masalah data harus itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi pegawai jurusan guru yang belum mengurusi SK awal sampai akhir atau ijazah dia sampai S1 yang khusus yang baru segera diumumkan agar bisa untuk didapati. Bapak berapa? Lakukan ngebos hari ini kurang 12 jam nanti tahun terakhir itu sudah boleh. Sudah. Perangkat atau tak mau tinggal. 1033. Ambil seluruhnya nanti gak kini sing ngajakno kini oleh bantuan bisa oleh dikeluarno mana ya pintar apa monggo yang lain cukup apa Bu monggo. Tanya Pak, yang tentang kenaikan bersyarat kan yang kemarin ada. Saya sebagai kan anak saya ada yang tidak yang naik bersyarat. Ya sudah saya bayar cuma perbaiki tetap sampai saat ini. Nah itu berarti itu nilainya langsung kita ubah sendiri atau enggak anaknya nanti bilang atau bagaimana? Itu kontak orang tuanya dulu baru ke sekolah. Ya, nanti biar saya seperti dengan Pak Tolek kemarin mencatat sudah mengajar dan sebagainya baru kita kawal masih ada janji khusus dan sebagainya. Nah, ya. Jadi nanti biar kita kerjasama dengan orang tuanya ketika memang enggak ya masih yang di kelas TKR ini nanti kan ada PSD. Jadi PSD itu kita kan tidak bisa berangkat. Di PSD-nya tidak bisa berangkat. Kayak gini ya. Ya. Jadi di PSD nantinya nanti tidak berangkat. Jadi nanti dan nanti ada PSD. Dan prosesnya juga jalan. Ya. So,
jelas. Oh, oke. Izin apa Mbak? Tanggal 2. Seandainya gini Pak ya, kan saya kemarin waktu WA sama salah satu wali, sebenarnya kan gini, Bu, bagaimana anak saya di kelas kan gitu, kan tanya gitu Pak ya. Ternyata anaknya masih kategori sedang, saya kan jawabnya kayak gitu. Dari situ mungkin saya jadi gini ya, seandainya setiap pengajar itu menyetorkan mengelis siswa yang tuntas di kelas. Jadi sehingga seandainya salah satu anak siswa yang masuk di list anak yang tuntas kan itu tambah. Tuntas dalam apa? Ya, gini Pak, setiap pengajar itu mengelis siswa yang tuntas di mapelnya. Seandainya seperti itu, mungkin ini kan pertemuan yang kedua ya dari bulan Juli ke kedua. Jadi ketika ini setiap guru itu menulis di setiap mapelnya itu yang tuntas siapa saja. Jadi untuk setiap mungkin hari ini saya bilang ke wali itu anaknya masih terkategori belum tuntas atau belum semangat lagi dalam belajar. Barangkali dengan adanya laporan dari Bapak Dewan Guru, mungkin bulan berikutnya anaknya bisa kategori tuntas, karena setiap bulan itu setiap bulan Dewan Guru kan memberikan menyatakan list siswa yang tuntas di mapelnya jumlah tertentu. Oke, makasih Bu Asa. Nanti kita tindak lanjuti untuk itu berkenan dengan penilaian. Ya. Nama saja Pak. Misal saya di kelas saya namanya yang tuntas Ahmad gitu ya. Dari minggu bulan sekarang itu yang tuntas di kelas saya itu anak 2, bukan nilai, nama saja. Jadi dengan 2 itu sehingga kan saya menjadi apa ya? Menjadi termotivasi karena disimak sama Pak Suer ya, bahwa saya di kelas ini hanya menuntaskan 2 siswa. Mungkin di minggu bulan berikutnya saya mungkin bisa malah termotivasi untuk bisa menuntaskan lebih dari 2. Seperti itu. Ya, aku mau bingung. Oh, Cep Adi mau jawab. Pak Adi mau Pak Adi. Loh. Aku kok bingung. Sebenarnya Pak, jadi kita bisa nyalakan semua guru ini setiap bulan ini melaporkan hanya menyebutkan nama, hanya nama saja, tidak nilai. Jadi nanti semua guru rata. Nanti disiapkan form. Kalau usah pun dicatat saja. Iya, butuh kriteria Pak. siapa Pak? Maka tuntasan. Kan negara nambahi penggawean Iya, tuntasan mengajar. Oke, nanti coba kita bahas bahasan ya. Kita bahas di data struktural, nanti modelnya juga seperti apa. Kalau pasar tadi juga sudah mengatakan baik, apa nanti akan kita tidak lanjutin, nanti modelnya juga seperti apa, paling pakai form atau apa, terus kriterianya ketuntasan itu juga seperti apa, nanti akan kita bahas. Terus kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berkenan dengan nilai, karena tadi itu saya ingatnya apa yang disampaikan Bu Aca adalah nilai, karena yang disampaikan Bu Wiwit tadi adalah anak siswa bersyarat, itu salah satu juga nilai. Saya berharap nanti Bapak Ibu yang memang ada siswa-siswi yang minta remedi atau apa, minta nilai dan sebagainya, mohon tetap ditanggapi dan diberikan arahan. Kita berharap nantinya di semester ini kita sudah tidak ngomong masalah nilai lagi,
nilai adalah sudah tuntas dalam semester kemarin ya. Karena saya tahu yang di Patalu kemarin ada 4 anak, ini adalah masalah nilai, dan itu sudah saya arahkan bagaimana menghubungi daripada Bapak Ibu dan guru yang memang masih punya masalah dengan nilai ya. Karena saya berharap nanti Bapak Ibu ketika memang ada anak yang memang mau remedi atau mau ulangan dan sebagainya, silakan untuk diberikan arahan. Oke, mungkin itu terima kasih. Coba nanti akan kita bicarakan bahasa usulannya sangat positif. Bagaimana nantinya kita ke depan ada ketuntasan nanti yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu dan guru, biar nantinya untuk Dewan Guru juga tahu mana anak yang masih sudah tuntas atau belum. Oke, mungkin itu Mas Judan. Tambahan Bapak Ibu, kelas 10 kurikulum merdeka tidak ada KKN. Nopo kemawon sing mengucapkan layak dinilai, aman nilai. Hanya tidak disiplin di materi yang diberikan, terserah kalau sudah merdeka. Ini tidak berhasil. Maka dikategorikan kalau mengucapkan 25 nilai skor 25 itu tuntas, dari sama tuntas tidak apa-apa. Terserah. Bisa kuantitatif atau kualitatif. Ini nanti ada setelah saya PUP selesai ini mungkin ada lanjutan IHT yang kedua. Kalau sarannya bahwa pengawas kemarin sedikit dan bersama asalkan paham. Sebetulnya sudah saya mau agendakan sama Bapak Kepala Sekolah kemarin tanggal 6 Agustus kemarin mau ada di MPS sekolah, kita ambil mapel yang terkumpul untuk membuat KTP atau CP dan sebagainya. Hubungannya dengan nanti di rapor kurikulum CP, KTP apa saja yang diberikan, misalnya dari informatika apa saja. Ternyata setelah di pelatihan kemarin sudah terjawab, bahkan satu kelas dengan kelas yang lain itu ATP-nya dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang mengajar beda pun juga Muslim beda ATP-nya tidak masalah, tidak harus seragam seluruh PAI satu kelas 10 sama bukan pemenang Bapak Ibu yang mengaku mapel di kelas tersebut. Mau saya ambil dari ATP itu, ATP-nya itu pembelajarannya itu. Aku mau ke kopi ini biar mudah melangkahnya ke sini. Nah di sini terserah Bapak Ibu-nya Mas. Oke. Nanti mungkin ada pelatihan selama ini mungkin dari MGP yang sudah kami kirim keluar mungkin sudah mendapatkan materi ATP itu ya. Tapi nanti kita sifatnya sharing. Apakah cara penentuan ATP dari CP itu sama yang saya dapatkan dari GIP kemarin dan yang akan datang dari narasumber di MGMP Bapak Ibu juga tersebut. Karena dari pendampingan kemarin itu tidak layak jika ATP itu ditentukan di MGMP. Tujuan pembelajaran mapel tertentu itu ditentukan di MGMP. Karena di komunitas MGMP tidak mungkin sesuai dengan karakter sekolah kita seperti ini. Jadi sekali lagi diwenangkan ATP itu wewenang penuh Bapak Ibu pengajar sendirian yang lebih tahu Bapak Ibu. Jadi ketika dilakukan tidak seragam ATP-nya juga tidak apa antara guru satu dan jam oke kalau Merdeka. Merdeka bagus. Merdeka. Merdeka. Izin bertanya nih, terkait kita kan sudah lagi untuk penilaian anak yang betul-betul tidak pernah ikut KPM terus ujiannya saja, bagaimana cara penilaiannya itu? Kurikulum merdeka. Kelas berapa? Kelas
kelas 10. Nah, karepe pean wis merdeka kok sana wae. Ya kok kan. Lah iya ta. Wis gak naik kemarin. Harus naik, Bapak. Kalau selama ini tidak ada anaknya di kelas, harusnya nanti kan pas ujian moro-moro ada ujian. Terus harusnya langkahnya, mohon maaf Pak, lebih awal dengan harusnya melaporkan ke wali kelas, ke Pak Muslik, kan bisa ditangani. Kalau kita moro-moro ada ujian, kita keberatan memberi nilai, itu sekali lagi peran kita. Tuh, ngono lho Pak. Makanya Laporan. awal di kampus, kayak anak ini kan sering laporan. BLK Singosari seperti ini, yang di BLK sana seperti ini, Pak Haji. Ya akhirnya ada titik temu. Oh masalah anak ini ternyata gini. Maksudnya kemarin saya sampai dengan Pak Nasikin, Sabrian 3 orang di sekolah mau ngeten paling akhirnya menemukan titik temu kewan. Mana lawannya? Terus selesaikan. Nggih, ketika memang kasuistik seperti itu, monggo nanti Bapak Ibu dan guru siapa saja yang memang nantinya itu adalah siswa yang tidak masuk sama sekali sampai detik ini bisa disampaikan. Paling tidak adalah bagaimana nanti wali kelas juga manggil orang tuanya ketika memang nanti terlalu lama maka bisa channel dari BK nanti bisa untuk bisa manggil orang tuanya. Dari secepat kalau tidak seperti sampaikan Pak Adi tadi, bukan ujuk-ujuk baru laporan ketika nanti ujian. Padahal kita juga nggak tahu. Ya kalau dia tunda masuknya 1 hari full. Nah kalau nggak masuk waktu Ibu Zulfato, kan juga susah. Berarti kan ada masalah. Makanya ini adalah perlu kita tangani siapa nanti memang beberapa anak nantinya itu yang memang masalah dan nanti juga kita kita berikan solusi dan pencerahan termasuk adalah panggilan orang tua nantinya. Ya. Karena di beberapa anak kemarin pun juga sama, diwai Pak Judin pasti kan, makan sisir mesti Pak Judin. Ya. Benar Pak Judin, padahal sebelumnya ada. Dan lempar Pak Judin juga ada. Nah berarti kan kasuistik saja. Ya. Karenanya kalau bisa itu benar-benar nyampe pada kita, baru kita bisa tangani, tidak ujuk-ujuk nanti baru rame ketika nanti waktu sidang kenaikan. Ya. Oke. Apa mana? Apa? Tambahan lagi Bapak Ibu. Wes, nanti. Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 biar agak lebih paham. Sifatnya kurikulum merdeka itu kelas 10 itu salah satunya harus fleksibel. Artinya yang menurut Bapak Ibu misalnya untuk peserta didik Bapak Ibu di kelas ini mungkin sulit diterima bagi anak, ajarkan yang paling mudah apa, pokoknya yang bisa menurut Bapak Ibu. Harus yang paling sulit Bapak. Makanya situ tertulis di karakteristik kurikulum merdeka itu fleksibel, tergantung kita, fleksibilitas. Cari yang termudah pokok iso. Tidak harus yang menuju ke sulit tapi tidak iso di pondok. Katanya seperti itu. Jadi pokok iso itu, pokok iso. Timbangannya jadi materi lebih kompleks, kompleksitasnya agak rumit, tapi kita paksakan tidak bisa, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Info terakhir, nanti mohon bantuan Bapak Ibu di tanggal 6. Jangan lupa, nggak usah malu, nggak usah sungkan mengingatkan anak didiknya.
karena ini juga untuk pendidikan kita bersama, karena sampai saat ini masih 48%. Berarti kurang 50%. Jadi ya juga kan, mari kita akhiri dengan bacaan Fatihah, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi